orang Jawa, ya, ibu saya orang Jawa, ayah saya orang Palembang. Selamat Rianto, istri saya 1 dan anak saya 2, perempuan semua. Yang paling besar kelas 1 SMP, yang kecil kelas 2 SD di sekolah Islam Terpadu Nurul Ibu Jambi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang apa yang saya lakukan ternyata berdampak positif terhadap keluarga saya. Ini nomor handphone saya dan itu email saya, Pak. Dan itu Facebook saya. Jadi saya selalu menawarkan kepada adik-adik sekolah itu, kalau seandainya Anda ingin meng-add saya menjadi teman dalam Facebook, Anda bisa menyampaikan menurut kata masalah yang Anda punya, saya akan membantu memberikan solusi atas apa yang saya tahu dan saya pahami. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga pernah mengisi acara di sebuah televisi lokal Jambi, yaitu di Gen TV, sebagai narasumber acara talkshow secara live, inspirasi dan motivasi, judulnya Bintang Tamu. Kita lihat cuplikannya, Pak. Boleh ya? Rumah Selamat Rianto, seorang motivator, selalu kehadiran orang-orang yang inspiratif, kreatif, pintar, unik dan lucu, menyenangkan, mengharukan, dan memiliki kisah kehidupan yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Mereka bukan hanya dari kalangan tokoh-tokoh terkenal di Jambi, melainkan juga dari kalangan masyarakat biasa. Saksikan terus Bintang Tamu, sebuah inspirasi untuk Anda. Setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Iya, masuk TV, Pak. Jadi sebanyak 30 episode saya telah memberikan inspirasi dan motivasi melalui acara talkshow seperti itu. Ya, luar biasa. Bagaimana tidak? Setelah saya masuk TV, ternyata paradigma kawan-kawan saya berubah, Pak. Ternyata memang kita harus berbeda luar biasa dulu, baru kita betul-betul bisa dihargai. Betul tidak itu? Betul tidak? Jadi harus semangat, Pak. Ya, kita harus berbeda luar biasa dulu. Bapak jangan harus membuat tenar diri Anda, tapi Anda tidak memiliki kualitas. Sebenarnya Anda di kantor pelayanan pajak Pratama ini, setahu saya ya Pak ya, setahu saya, yang isu-isu perdagangan kantor itu tidak mudah loh jadi karyawan pajak ini, betul tidak? Melalui seleksi yang luar biasa, dan bahkan banyak yang mengimpikan dan mudah-mudahan kerja di kantor seperti Bapak. Kenapa? Salah satunya yang paling sering saya dengar adalah tentang gaji. Gak besar Pak ya? Semua aja Pak ya? Yang besar apa Pak? Yang besar rupanya take home day Pak ya. Wah, luar biasa ya. Dan itu ternyata yang disukai oleh kawan-kawan saya, terutama yang backgroundnya adalah sarjana ekonomi, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, orang pintar mencari keselarasan hidup. Saya tahu pasti bahwa kita tidak akan pernah berhenti belajar. Walaupun Anda sekarang sudah S1, S2, S3, saya rasa kita tidak akan pernah berhenti belajar. Karena apa? Karena semakin lama daya ingat seseorang itu akan menurun. Betul? Jadi lupa dan tentunya akan belajar. Ini cerita tentang 4 orang bersahabat. 4 orang bersahabat dengan detail yang sungguh luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa. Namun mereka merasa ada yang kosong dalam diri mereka, terutama dalam jiwa dan hati mereka. Mereka merasa sudah cukup, kok mereka masih merasa ada yang kurang. Kok mereka merasa ada yang perlu mereka lengkapi dalam hidup mereka. Sampai suatu ketika mereka mendengar ada satu orang yang mampu memberikan solusi atas apa yang mereka perlukan itu, Bapak dan Ibu. Mereka pergi ke suatu tempat di mana tempat orang yang diciptakan itu berada. Dan ternyata rumah orang itu sangat sederhana sekali. Mobil tidak ada. Tidak ada sesuatu yang mewah di situ. Mereka berempat ini sempat ragu. Apakah kita berada di tempat yang benar? Apakah kita pantas berada di rumah ini atau di tempat ini? Tapi mereka bersikeras untuk ingin tahu apa sih yang akan diberikan oleh orang itu kepada mereka. Salah satu dari mereka mulai mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lalu dibukakan pintu itu, Pak. Lalu dipersilakan duduk 4 orang itu di tempat duduk yang tersedia. Sampai di situ mereka duduk
dengan manisnya, dan si yang punya rumah yang ternyata orang yang bisa memberikan solusi untuk itu ke belakang mengambil air minum dengan membawa 4 buah cangkir dan 1 buah teko. Saat dihidangkan gelas itu ke masing-masing orang itu, sang orang tadi itu menuangkan air ke dalam gelas itu. Sebelum gelas itu dituangkan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak pernah berhenti orang itu menuangkan. Sampai akhirnya air yang di gelas itu tumpah. Dan orang yang berada di depan gelas itu berdiri. Pak, Bapak tahu nggak gelas ini tumpah airnya? Tapi kok Bapak terus saja mengisi? Bapak tahu nggak akibat air tumpah ini? Celana saya dibasah. Bapak tahu nggak? Pikir dong pakai otak, Pak. Lihat pakai mata. Seharusnya Bapak menghentikan air itu. Seharusnya Bapak tahu kalau ini sudah penuh, tidak perlu diisi lagi. Sang Bapak itu tertegun. Dia terdiam. Maafkan saya. Lalu yang pertama tadi yang mendapatkan gelas yang isi airnya tumpah, itu mengajak teman-temannya. Teman-teman, kita salah tempat, kita salah orang. Kalian lihat sendiri kan, orang ini pikun. Orang ini pikun. Bagusnya kita pergi. 2 diantaranya ikut pergi Pak. Tapi tinggal 1 orang yang tidak pergi, dan dia tetap berada di situ. Lalu yang tuan rumah menanyakan kepada orang itu, "Nah, kenapa kau tidak pergi? Kenapa kau tidak pergi seperti temanmu?" Jadi kata yang 1 orang ini, "Pak, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda dikenal sebagai orang jujur, Anda dikenal sebagai orang baik, Anda dikenal sebagai orang yang mampu memberikan solusi atas kekosongan jiwa saya, Pak. Tapi kenapa hanya menuangkan air seperti ini? Kok bisa tumpah? Kenapa, Pak? Kenapa? Tolong jelaskan sama saya, apa arti semua ini?" Lalu si pemilik rumah tadi duduk Pak di depan orang itu. Dia berkata, "Anda berempat adalah orang pintar, Anda berempat adalah orang kaya. Tapi kalau selagi Anda menemui saya dengan isi kepala penuh, dengan kepintaran dan kekayaan Anda, bahkan dengan kesombongan Anda, apapun yang saya akan berikan, itu tidak akan pernah masuk. Ibarat seperti air dalam gelas ini. Setiap kali saya memberikan sesuatu kepada Anda, maka akan tumpah. Saya berikan lagi, maka akan tumpah. Saya berikan lagi, makin tumpah. Saya berikan lagi, tidak ada gunanya." Sama seperti kondisi saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seandainya Anda merasa diri Anda lebih, dan mungkin Anda tidak akan bisa menerima apa-apa dari apa yang saya berikan selama kurang lebih 3 jam ini. Karena yang saya ceritakan di sini adalah prinsip yang memang harus kita pegang sama-sama. Prinsip yang memang kita harus bawa sama-sama untuk menjadi pribadi berbeda luar biasa, untuk menjadi pribadi optimis, untuk pribadi yang penuh tanggung jawab, terutama pada diri kita, terutama pada orang di sekitar kita, terutama pada orang yang merindukan menyayangi kita. Nun jauh di sana. Itulah tanggung jawab sebagai seorang manusia sejati.